Halo, eh, jumpa lagi dengan saya di channel Pak TR ya. Kali ini kita akan membahas materi kalimat pasif atau passive voice. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu adik-adik yang akan ujian UTBK, Bintara, Akpol, dan Kedinasan. Jangan lupa subscribe channel saya, Pak TR Channel, dan bagikan kepada teman-teman adik-adik sekalian supaya adik-adik yang lain juga bisa melihat video saya dan semoga bermanfaat. Ya. Kali ini kita akan membahas materi kalimat pasif atau passive voice. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu adik-adik yang akan ujian UTBK, Bintara, Akpol, dan Kedinasan. Jangan lupa subscribe channel saya, Pak TR Channel, dan bagikan kepada teman-teman adik-adik sekalian supaya adik-adik yang lain juga bisa melihat video saya dan semoga bermanfaat. Nah, untuk materi kali ini, materi passive voice ya, yang perlu kita dan wajib diingat yaitu kita dalam hal belajar passive voice ini yang wajib diingat itu yaitu untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka yang perlu kita perhatikan tenses kalimat pasif harus sama dengan tenses kalimat aktif. Terus yang kedua, subjek dalam kalimat pasif berasal dari objek kalimat aktif. Nah, yang ketiga, objek dalam kalimat pasif berasal dari subjek dalam kalimat aktif. Terus selanjutnya kata kerja atau verb dalam kalimat aktif berubah menjadi to be atau berubah menjadi to be, dan nanti diikuti dia bentuk ketiga atau yang biasa kita sebut past participle, atau ada juga nanti yang to be diikuti being diikuti verb 3. Nah, ada juga nanti yang berupa have, has diikuti been, ada nanti will, would diikuti be diikuti verb 3. Nah, pola kalimat pasif secara umum yang dasar ya, kita lihat yang ini, subjek diikuti to be plus verb 3. Nah, pola dasar ini sebenarnya berlaku untuk kalimat present tense dan past tense, yaitu yang menggunakan to be verb 3, artinya dia nanti bentuknya nanti akan berubah menjadi kalimat pasif. Dan untuk kalimat pola kalimat pasif ya, ini biasanya tensesnya yang menggunakan tenses simple present dan simple past, maka bentuknya menjadi subjek diikuti to be plus verb 3. Dan untuk yang continuous nanti berbentuk subjek diikuti to be, setelahnya ada penggunaan being, ada verb 3. Present continuous, past continuous juga menggunakan bentuk yang sama, cuman bedanya nanti di to be. Selanjutnya yang tenses perfect, dia nanti akan menggunakan have, has, had, nanti setelahnya diikuti been, diikuti verb 3. Untuk yang bentuknya future, subjek diikuti will atau shall, atau ada nanti penggunaan would, should, setelahnya wajib diikuti be plus verb 3. Nah, yang keempat inilah yang paling umum untuk materi kalimat pasif, sehingga sebenarnya ini totalnya ada 8 tenses. Ini 2, ini 2, ini 2, dan ini 2 ya. Ini dia present tense, past tense, yang ini present continuous, past continuous, yang ini present perfect dan past perfect, yang ini future tense sama past future. Nah, kita lihat contohnya dalam kalimat present tense ya. Ini kalimat aktif, pasifnya menjadi seperti ini. Nah, lihat ini, John bites Mary. Si John menggigit si Mary ya. Kalimat pasifnya, Mary is bitten by John. John menggigit si Mary dan Mary digigit oleh si John. Nah, lihat di sini ada pergantian posisi. Si John dalam kalimat aktif yaitu subjek menjadi objek pada kalimat pasif. Si Mary yang menjadi objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif.
setelahnya diikuti to be plus verb 3. Nah, lihat ini penggunaan is, apakah dia am, apakah are, apakah was, were, tergantung nanti subjek sebelumnya. Kenapa dia is bukan was? Karena yang kita bahas masih dalam bentuk present. Oke. Nah, lihat perubahannya. Objek menjadi subjek, verbnya tetap tapi diikuti to be, ini berubah menjadi verb 3. Untuk subjeknya di sini berubah menjadi objek. Yang continuous lihat ini, aktif yaitu subjek to be plus verb ing, nggak ada masalah. Ini polanya kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Ini to be plus ing, nggak ada penggunaan being. Contoh, John is beating Mary, itu kalimat aktifnya. John sedang menggigit si Mary, pasifnya menjadi si Mary sedang digigit oleh si John. Mary is being beaten by John. Ada masalah ya. Untuk pola perfect lihat ini, aktifnya yaitu subjek diikuti to be plus has, subjek diikuti to be. Nanti sini biasanya jarang menggunakan to be tapi langsung has. Ini salah mistype ini ya. Has biasanya subjek diikuti has, have, had, langsung diikuti verb 3. Itu dia biasanya aktifnya. Untuk pasifnya subjek diikuti to be, has, have, had. Auxiliary sebenarnya diikuti been plus verb 3. Nah, lihat ini. Objek menjadi subjek. Ini predikatnya. Subjeknya menjadi diikuti nanti objek. Contoh, aktifnya John has beaten Mary, maka pasifnya menjadi Mary has been beaten by John. Ingat, si Mary orang ketiga tunggal menggunakan has. Karena ini present perfect, dia menggunakan been beaten, has been beaten by John. Untuk yang future, ini lihat nih, subject plus modal plus will shall, dan ini dia diikuti verb di sini dibuat, tapi sebenarnya ini adalah infinitive ya. Untuk yang pasif, subject plus modal, will shall, dan lain-lain diikuti be plus verb 3, ada masalah. Objek menjadi subjek, predikatnya hanya penambahan be, diikuti verb 3, subjeknya menjadi objek dalam kalimat pasif. Ya, contoh, John will bite Mary. Si John akan menggigit si Mary, maka pasifnya menjadi si Mary. Mary will be beaten by John. Mary akan digigit oleh si John. Ini pasif yang unik. Penggunaan need, want, require nanti biasanya kan menggunakan verb ing. Maka untuk mengubahnya ke dalam kalimat pasif, pastikan nanti dia setelah subjek dia nanti diikuti need, want plus require. Setelahnya ada to be plus verb. Ya. Nah, untuk kalimat seperti ini setelah penggunaan need nanti dia menggunakan to be plus verb 3. Ingat, ini dia aktifnya, yang ini pasifnya. Coba kita lihat contohnya. The room needs cleaning. Ruangan itu perlu pembersihan. Ya. Jadi kalau kita buat dia dalam kalimat pasif, the room needs to be clean. Ruangannya perlu untuk dibersihkan. Perlu dibersihkan. Oke. Nah, saya kira itulah materi untuk pasif. Kita coba pembahasan soal supaya lebih memantapkan pemahaman kita mengenai materi sebelumnya. Kita lihat soal nomor 1. Where are the song lyrics we are going to give to the member of the choir? Nah, di manakah lirik-lirik lagu yang akan kita berikan kepada peserta atau anggota paduan suara, kan? Oh, mereka titik-titik. Mereka itu maksudnya di sini adalah song liriknya. Are copying, mereka mengcopy kurang tepat. Sedang di-copy, lirik-liriknya sedang di-copy bisa jadi. Mengcopy salah, to be copied salah, jarang seperti ini. Copying salah, maka yang paling tepat adalah are being copied. They are being copied. Kenapa dia menggunakan are being? Karena di sini adalah penggunaan present tense. We are going ini present continuous. Pertanyaannya dalam bentuk present tense. We are going to give, ya. Maka jawabannya adalah bola. Oke, yang kedua, I couldn't find the office janitor in the pantry this morning. Oh, he blamed by his supervisor for the damage of some electrical cleaning tools. Nah, untuk kalimat ini kan dia menggunakan past tense, maka ini juga ada penggunaan this morning, maka kemungkinan dia menggunakan past tense.
Di sini past tense yang menggunakan pola pasif hanya B dan D. Yang A salah, B bisa jadi, C salah, D ini benar tapi dia kan nggak mungkin ini past tense. D salah, yang E salah. Maka yang memenuhi adalah was being questioned, sedang diselidiki atau sedang dipertanyakan atau sedang ditanyai gitu ya. He was being questioned by his supervisor for the names of some electrical cleaning tools. Dia sedang ditanyai atau diwawancarai oleh supervisornya mengenai kerusakan peralatan-peralatan listrik ya, cleaning tools. Nah, yang mungkin jawabannya ini adalah paling tepat itu adalah bola ya. Oke, nomor 3. I'm sure you loved the dick offered to you by the veterinarian yesterday. Yes, I regret I refused it, but when I went back to him. Nah, saya yakin kamu menginginkan itu maksudnya. You loved the dick offered to you. Pekerjaan atau tawaran ditawarkan oleh veterinarian ini pensiunan pada pada kemarin katanya. Saya yakin kamu menginginkan tawaran kerja yang ditawarkan oleh pensiunan kemarin. Yes, I regret. Ya, saya menyesal saya menolaknya. Berarti ini sudah lewat. But when I went back, ini bukan when tapi when ya. Berasal dari bentuk kedua daripada go. Salah mistype ini. But when I went back to him, itu telah diambil. Ketika saya menyesal ketika saya menolaknya. Tapi ketika saya kembali kepada dia, itu telah diambil atau tidak ada lagi. It had been taken bisa jadi, had taken salah, had to have taken kurang tepat, have to be taken kurang tepat, had to take kurang tepat. Maka yang mungkin jawabannya adalah had been taken. Nah, itu soal nomor 3. Nomor 4, ini the picture is not here anymore. Lihat, ini menggunakan is berarti present tense. It must have been taken away. Itu yang paling tepat. It must have been taken away. Kalau been taken kurang tepat. Took salah, taken salah, gak ada binnya. Being taken, have been kurang tepat ya. Karena ini dia present tense. It must have, maka kemudian diikuti been, diikuti verb 3, baru away. Maka jawabannya adalah A. Nomor 5. A well-known architect is designing our new office. Yang ditanya adalah bentuk pasifnya. Nah, lihat kalimat ini adalah bentuk kalimat present continuous. Maka kalau continuous dalam pemikiran kita yaitu dia menggunakan being. Nah, yang memenuhi cuma A. Yang ditanya kalimat pasifnya, our new office is being designed by a well-known architect. Jawabannya adalah N. Nomor 6. Have you been informed about the exact number of victims of the airplane crash? Have you been informed about the exact number of victims of the airplane crash? Apakah kamu sudah diinformasikan mengenai jumlah pasti korban pesawat jatuh katanya? Yes, blank to the headquarters of Garuda. Mereka sudah diberitahukan kepada pusat informasi Garuda. Mereka itu di sini apakah korbannya atau informasinya? Yang jelas pasti informasinya. Maka kalau kita pilih A di artifacts salah, nggak mungkin manusia defects. Ini kurang tepat, nggak ada binnya. Ini juga salah. Nah, ini bisa jadi we fax it kurang tepat. Maka yang memenuhi adalah it has been faxed, telah di fax, dikirimkan melalui fax. Maka jawabannya adalah dodol. Untuk soal nomor 7, you seem to be waiting for something these days. Kamu sepertinya sedang menunggu sesuatu beberapa hari ini. Datang jawabannya, that's true, benar. I'm waiting, saya menunggu titik untuk sebuah interview. To be called, call, to call, be called, calling, to be called. Untuk dipanggil di sini yang memenuhi hanya E. Kalau be called itu harusnya membutuhkan will be, ya. Ini enggak ada to be-nya di sini, is MR. Nah, yang memenuhi adalah entok, ya, untuk dipanggil dalam hal interview, sebuah interview. Oke. Nomor 8. Potatoes now a major source of food worldwide to Europe by the Spanish in the 16th century. Kentang
sekarang menjadi makanan utama di seluruh dunia, titik-titik ke Eropa oleh orang Spanyol pada abad ke-16. Nah, kalau kita hilangkan now a major source of food worldwide, sebenarnya nggak masalah. Potatoes, titik-titik ini semua verb dibawa, telah dibawa, sedang dibawa, membawa. Nah, berarti kalau kita buat kalimat ini, potatoes dibawa oleh orang Eropa dibawa ke Eropa oleh orang Spanyol pada abad ke-16. Mana di sini yang dibawa? Yang mungkin adalah A, B, C. D dan E salah. Cuman ini kan kalimat kan sudah dalam bentuk kalimat past tense. Maka yang mungkin jawabannya antara A dan C. Have-nya nggak mungkin. Masalahnya nih, apa kalimat sedang dibawa? Tidak. Maka C salah, yang menggunakan adalah jawaban A, were verb. Now a major source of food worldwide, ini sebenarnya kalau kita tinjau ini adalah materinya dalam bentuk kalimat apositif kalau nggak salah ya. Tambahan informasi mengenai subjek. Koma. Nah, ini now a major source ini menjelaskan kata potatoes. Oke, jawabannya adalah A, nomor 9. The Amazon Valley is extremely important to the ecology of the earth. 40% of the world's oxygen is blank 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 there. Katanya lembah Amazon itu sungguh berfungsi atau penting untuk keseimbangan bumi kali ya. 40% itu 40% oksigen di dunia ini dihasilkan di sana. Sedang dihasilkan di sana, itu yang A, dihasilkan di sana dalam bentuk jamak. Sedang dihasilkan tunggal, is produced, was produced. Nah, ini kalau kita pelajari materi concordance, 40% ini masuk kategori tunggal, maka auxiliary-nya harus dalam bentuk atau predikatnya harus tunggal. Mana yang predikatnya tunggal? Hanya ada 2, 3 ya. C, D, E. A, B salah. Masalahnya ini kan dia kondisinya kan sekarang. Kalau dia juga sedang diproses atau diproduksi, maka ada kalanya oksigen itu tidak diproduksi, kurang tepat. Oksigen kan terus menerus diproduksi, maka C salah. Kalau diproduksi dalam bentuk E, maka bertentangan dengan pernyataan sebelumnya, is extremely important ya. The Amazon Valley is extremely important. Makna yang benar itu adalah D, karena oksigen itu diproduksi di sana, karena konteksnya ini dalam konteks present. Kalau kita buat E, seolah-olah sekarang tidak diproduksi lagi, maka jawabannya adalah double. Nomor 10, kita lihat ini yang terakhir. Hasn't Anita submitted her report yet? I don't think so. It blank blank blank. Apakah si Anita sudah menyerahkan laporannya? Nah, kalau dijawab sini I don't think so, berarti laporannya sedang di be printing, kurang tepat, gak ada will be. Is printing bukan kalimat pasif, being printed juga bukan kalimat pasif, to be printing juga bukan kalimat pasif, maka yang benar adalah is being printed. It is being printed. Apakah si Anda sudah menyerahkan laporannya? Saya kira belum. Itu laporannya sedang di print, maka yang memenuhi jawabannya N. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai kalimat pasif. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi bisa berguna untuk adik-adik sekalian dalam menghadapi tes. Silakan subscribe video ini, channel ini, bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan semoga adik-adik sekalian yang ingin mengikuti ujian semuanya sukses, lulus, dan Tuhan memberkati. Salam sukses.